Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tugas geografi. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Joshua. Hai, perkenalkan nama saya Dewi Sabrina Nur Ajijah. Hai, perkenalkan nama saya Irma Zara. Perkenalkan, nama saya Lorenzius Yaloho. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesari Aziz. Perkenalkan, nama saya Nadia Isimairo. Oke teman-teman, langsung aja yuk ke videonya. Nah teman-teman, yang pertama kita harus tahu dulu nih pengertian tanah itu apa. Jadi tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari mineral, bahan organik, air, udara, dan organisme hidup. Tanah merupakan hasil dari proses pelapukan batuan dan faktor-faktor alam lainnya, serta memainkan peran penting dalam menopang kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Faktor-faktor pembentuk tanah disebutkan tanah merupakan perwujudan dari interaksi faktor-faktor pembentuk tanah, yaitu bahan induk, iklim, topografi, organisme, dan waktu. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu iklim. Iklim adalah salah satu unsur utama dalam pembentukan tanah berupa suhu dan curah hujan. Dalam prosesnya, suhu akan mempengaruhi pelapukan bahan induk. Semakin tinggi suhunya, maka akan berlangsung cepat sehingga pembentukan cepat. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah, sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam, yakni pH menjadi rendah. Untuk selanjutnya yaitu bahan induk. Faktor pembentukannya bahan induk yakni terdiri atas batuan vulkanik, batuan sedimen, batuan buku, dan batuan metamorf. Batuan induk tersebut akan hancur menjadi bahan induk, mengalami pelapukan sampai menjadi tanah. Bahan induk tanah menentukan sifat kimia tanah. Bahan induk yang banyak mengandung unsur Ca akan membentuk tanah dengan kadar ion Ca yang banyak, sehingga membentuk tanah yang berwarna kelabu. Sebaliknya, bahan induk yang kurang kandungan kapurnya akan membentuk tanah yang berwarna lebih merah. Untuk selanjutnya yaitu organisme. Organisme dapat membantu proses pelapukan, terutama organik, membantu proses pembentukan humus, di mana tumbuhan akan menghasilkan daun-daun dan ranting yang menumpuk ke permukaan tanah. Daun dan ranting tersebut akan membusuk akibat mikroorganisme yang terdiri dalam tanah membentuk tanah yang humus. Sifat-sifat tanah dipengaruhi oleh jenis vegetasi. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah berwarna merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam karena memiliki kandungan bahan organik. Untuk selanjutnya yaitu topografi. Daerah dengan topografi miring yang membukit, lapisan tanahnya menjadi lebih tipis karena tererosi, sedangkan daerah yang datar lapisan tanahnya tebal karena terjadi proses sedimentasi. Sistem pengairan atau drainase yang jelek akan sering menggenang air sehingga menyebabkan tanah menjadi asam. Untuk selanjutnya yaitu waktu. Semakin berjalannya waktu, tanah akan menjadi semakin tua karena mengalami pelapukan dan penyucian yang terjadi secara terus-menerus. Bahan induk dianggap sebagai waktu nol dalam pembentukan tanah dan terus berjalan. Berdasarkan waktu, maka induk tanah akan berubah berturut-turut menjadi tanah muda, dewasa, dan tua. Ketika tanah sudah tua, mineral yang dimiliki akan habis karena mengalami pelapukan, sehingga yang tertinggal adalah mineral yang sukar, lapuk, misalnya kuarsa. Tanah muda dapat dilihat dengan adanya proses pembentukan tanah yang masih tampak bercampuran, antara lain bahan organik dan bahan mineral, misalnya tanah aluvial, regosol, dan litosol. Kemudian tanah dewasa terdapat dilihat dengan adanya proses perubahan-perubahan yang nyata pada horizon B, misalnya tanah andosol, latosol, dan grumosol. Sedangkan pada tanah tua dilihat dengan adanya proses perubahan pada horizon A dan B, misalnya tanah podsolik dan latosol tua. Waktu pembentukan tanah biasanya berbeda-beda. Bahan induk vulkanik yang lepas seperti abu vulkanik memerlukan waktu 100 tahun untuk membentuk tanah muda. Sedangkan 1000-10.000 tahun adalah waktu yang pembentukan tanah dewasa. Nah teman-teman, sekarang kita mempelajari tentang sifat tanah. Sifat tanah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sifat fisik tanah, yang kedua sifat kimia tanah. Sifat fisik tanah adalah sifat yang dapat dilihat atau diamati secara langsung, seperti tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, warna,
suhu, drainase, dan lain-lain. Tekstur tanah salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap air. Struktur tanah, faktor yang berperan dalam mempengaruhi bentuk, ukuran, dan kepadatan tanah. Konsistensi tanah merupakan karakteristik tanah yang akan menunjukkan gaya kohesi dan adhesi tanah pada berbagai kelembapan. Warna tanah, perbedaan warna tanah disebabkan oleh organisme tanah dan bahan organik di dalam tanah. Suhu tanah, semakin tinggi suhu tanah, maka akan semakin tinggi juga mikrobiologi dan perkecambahan yang dapat terjadi. Kemudian, sifat kimia tanah adalah sifat yang tidak bisa diamati secara langsung, seperti struktur atau penyusun tanah, antara lain unsur hara, pH, dan lain-lain. Unsur hara merupakan unsur kimia atau nutrisi yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Unsur pH tanah, sifat kimia yang menunjukkan derajat keasaman tanah. Normalnya pH tanah berkisar antara 6,6 sampai 7,5. Jenis tanah di berbagai daerah di Indonesia tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis dari masing-masing daerah tersebut. Tanah sendiri terbentuk dari bebatuan yang mengalami pelapukan. Proses pelapukan ini terjadi dalam waktu yang lama, bahkan bisa sampai mencapai ratusan tahun. Selain itu, proses pelapukan juga tidak semerta-merta terjadi begitu saja, melainkan berkat bantuan dari mikroorganisme serta adanya perubahan suhu dan air di bumi. Pada umumnya, jenis tanah sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu tanah berkohesif seperti tanah lempung dan tanah tidak berkohesif seperti tanah berpasir. Akan tetapi, jika diklasifikasikan berdasarkan kesuburan, asal, dan proses terbentuknya tanah tersebut, maka jenis tanah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis tanah berdasarkan tingkat kesuburan. Dibagi lagi menjadi ada 4 bagian. Yang pertama tanah muda. Tanah muda adalah tanah yang mengandung unsur hara dan zat makanan yang masih sedikit, sehingga kesuburan tanah tersebut masih kurang terlihat. Kemudian tanah dewasa. Jika Anda mencari lahan pertanian, maka pilihlah jenis tanah dewasa yang telah memiliki unsur hara atau zat makanan yang sangat banyak, sebab kandungan tersebut penting untuk perkembangan tumbuhan. Kemudian tanah tua. Serupa dengan manusia, setelah fase dewasa ini, tanah memasuki fase tua. Sayangnya, fase tua tanah ini membuat unsur hara dan zat makanan di dalamnya berkurang, sehingga kurang pas untuk pertanian. Kemudian yang terakhir, tanah sangat tua. Jenis tanah keempat adalah jenis tanah yang sangat tua, atau bisa disebut sebagai tanah mati. Tanah ini disebut mati karena hanya menyisakan unsur hara dan zat makanan yang sedikit di dalamnya, yang sangat sedikit di dalamnya. Kemudian jenis tanah berdasarkan asal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tanah organik dan yang kedua tanah anorganik. Jenis tanah organik adalah tanah yang berasal dari pelapukan dan sisa-sisa tanaman. Selain itu, tanah organik juga berasal dari kulit organisme lain yang telah mati. Contohnya seperti tanah gambut. Selain itu, terdapat ciri-ciri khusus pada jenis tanah yang satu ini. Di antaranya bertekstur lunak, warnanya tua, mudah berubah bentuk saat dilakukan penekanan, serta memiliki sifat plastisitas yang rendah. Kemudian tanah anorganik. Pasti Anda sudah bisa menebak bukan jenis tanah selanjutnya? Ya, tanah anorganik adalah jenis tanah kedua dalam kelompok tanah berdasarkan asalnya. Berbeda dengan tanah organik, tanah anorganik merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan, baik terbentuk secara kimiawi maupun fisik. Contoh tanah termasuk anorganik adalah tanah liat, tanah entisol, oksisol, ultisol, dan lain sebagainya. Selain itu, tanah ini juga memiliki ciri-ciri khusus yang dapat kita lihat melalui warnanya. Warna-warna tersebut meliputi hitam pekat, kecoklatan, merah bata, kuning, atau putih. Banyaknya ragam warna pada tanah anorganik bukan tanpa alasan. Hal itu tergantung pada kandungan mineral yang terkandung di dalam tanah tersebut. Yang terakhir, jenis tanah berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama, ada tanah aluvial.
Tanah yang terbentuk karena adanya pengendapan lumpur sungai yang terletak di dataran rendah ini terkenal sebagai jenis tanah yang sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Hal ini disebabkan tanah aluvial memiliki kandungan mineral yang cukup banyak, pH tanah yang rendah, serta tekstur tanah yang mudah digarap. Maka dari itu, jenis tanah ini bermanfaat untuk melancarkan proses irigasi pertanian, mempercepat pertumbuhan tanaman, serta memiliki cadangan air yang cukup untuk tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Kemudian tanah vulkanis. Tak kalah baiknya dengan tanah aluvial, tanah vulkanis ini adalah jenis tanah yang terbentuk dari letusan gunung berapi, sehingga membuat tanah tersebut memiliki zat hara yang banyak dan sangat subur. Tanah vulkanik sendiri terdiri atas dua jenis, yakni tanah vulkanik regosol dan vulkanik latosol. Bila vulkanik regosol berwarna abu-abu hingga kuning, vulkanik latosol berwarna merah sampai dengan kuning. Kandungan keduanya juga berbeda. Jika vulkanik latosol memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, maka vulkanik regosol sebaliknya karena mengandung bahan organik yang sangat sedikit. Kemudian ada tanah humus, serupa dengan tanah aluvial dan tanah vulkanis. Jenis tanah humus juga pas untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, karena memiliki pupuk alami yang berasal dari pelapukan daun dan batang-batang pohon. Tanah humus sendiri banyak dijumpai di daerah hutan hujan tropis. Warna tanah humus biasanya cenderung agak gelap atau coklat tua kehitaman, berstruktur gembur serta memiliki daya serap yang tinggi. Sebab berasal dari pelapukan daun dan batang pohon, tanah ini kaya akan sumber nutrisi bagi tanaman dan mampu meningkatkan kandungan air pada tanah. Kemudian tanah pasir. Berbeda dengan jenis-jenis tanah sebelumnya, tanah pasir kurang cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Pasalnya tidak dijumpai kandungan nutrisi di dalam tanah tersebut. Selain itu, tanah pasir juga bukan media yang baik untuk menyimpan air, sebab tanah pasir sendiri berasal dari batuan beku dan batuan sedimen yang terdiri atas butiran kasar seperti kerikil. Meski tak cocok untuk lahan perkebunan, jenis tanah pasir banyak dimanfaatkan sebagai campuran bahan ketika ingin membangun rumah. Kemudian ada tanah laterit. Masih ingat dengan pembahasan tentang tanah tua? Ya, tanah laterit termasuk ke dalam jenis tanah tua, sebab ia telah kehilangan kesuburan dan kandungan unsur hara akibat larut terbawa air hujan. Akan tetapi jangan remehkan jenis tanah yang satu ini ya. Meski tua, tanah ini sangat cocok untuk ditumbuhi tumbuhan seperti kopi, coklat, kelapa sawit, singkong, dan juga jagung. Kendati hanya mampu ditanami beberapa jenis tumbuhan saja, namun tanah laterit ternyata sangat bermanfaat sebagai lahan mendirikan bangunan, serta campuran-campuran bahan bangunan dan jalan. Kemudian ada tanah potzolit. Pada umumnya tanah potzolit banyak terdapat di daerah-daerah pegunungan yang memiliki curah hujan tinggi dan juga bertemperatur rendah. Meski demikian, jenis tanah ini tidak termasuk tanah yang cukup subur, memiliki unsur hara sedikit, serta tidak cocok untuk ditanami tumbuhan semusim karena rendahnya kandungan K, Ca, dan Mg di dalamnya. Terlebih, tanah ini juga sangat buruk dalam menyimpan air, sehingga sangat rentan terhadap kekeringan. Kemudian ada tanah entisol, mirip dengan tanah vulkanik. Tanah yang satu ini juga berasal dari pelapukan material letusan gunung berapi. Material tersebut meliputi debu, pasir, lahar, dan lapili. Dengan begitu, tak heran jika tanah ini juga termasuk jenis tanah yang cukup subur. Kendati begitu, tanah ini juga banyak dimanfaatkan sebagai lahan perikanan. Kemudian ada tanah andosol. Selaras dengan tanah entisol, jenis tanah andosol juga kerap ditemukan di wilayah-wilayah dekat gunung berapi. Itu sebabnya tanah yang satu ini mengandung mineral dan bahan organik yang relatif tinggi. Karakteristiknya sendiri bertekstur gembur, licin, memiliki daya absorpsi sedang, tingkat kelembapan yang tinggi, serta biasanya berwarna coklat hingga hitam. Kemudian ada tanah organosol. Tanah organosol merupakan tanah yang terbentuk dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Biasanya jenis tanah ini banyak ditemukan di daerah rawa atau tempat-tempat yang sering tergenang air. Namun, tahukah kamu bahwa tanah humus dan tanah gambut merupakan jenis tanah organosol? Ya, lahan humus dan gambut merupakan jenis tanah organosol.
Keduanya dibedakan berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Tanah humus seperti yang telah dijelaskan memiliki senyawa organik yang lebih banyak dibandingkan tanah gambut, sehingga jelas lebih subur dan lebih baik untuk lahan pertanian. Sedangkan tanah gambut sendiri memiliki unsur hara yang cukup rendah serta bersifat sangat asam. Yang terakhir ada tanah Mediteran. Pernah mendengar tanah Mediteran? Jenis tanah ini terbentuk oleh proses pelepukan batuan kapur, sehingga memiliki tingkat kesuburan yang cukup buruk. Karakteristik dari tanah Mediteran sendiri berbentuk batuan beku berkapur, mengandung senyawa karbonat tinggi, serta berwarna merah kekuningan hingga abu-abu. Horizon tanah merupakan hasil dari proses pembentukan tanah yang membentuk lapisan tanah yang kurang lebih sejajar dengan lapisan bumi dan mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu horizon O, A, B, C, dan D atau R. Horizon O, lazim, juga disebut tanah organik. Horizon O adalah lapisan tanah yang bisa dikatakan sering terjamah manusia karena terletak paling atas dan ditumbuhi tanaman. Horizon ini sangat kaya akan bahan organik. Ciri utama lapisan tanah ini ialah warnanya yang cenderung gelap kehitaman. Horizon A adalah lapisan horizon tanah yang mengalami pencucian bahan organik serta mineral. Ketebalannya berkisar 20-35 cm. Nama lain lapisan ini ialah topsoil. Terletak di bawah horizon O, tanah ini memiliki campuran bahan organik juga sedimen, sehingga warnanya paling gelap dibandingkan lapisan lainnya. Mengapa? Karena horizon A terdiri dari humus akar tanaman, unsur hara, juga biota atau makhluk hidup lainnya. Horizon B, horizon tanah yang terbentuk dari proses iluvisia. Horizon B, tanah horizon B. Horizon B, horizon tanah yang terbentuk dari proses iluviasi dari bahan-bahan yang tercuci, yaitu horizon B atau subsoil. Lapisan ini terbentuk akibat proses penimbuhan serta pencucian bahan organik dan mineral dari horizon di atasnya, horizon A. Horizon C merupakan lapisan horizon tanah dengan tingkat kesuburan yang rendah. Lapisan ini berupa bahan induk yang telah melapuk. Nama lainnya adalah zona regolit. Horizon ini hanya memiliki sedikit bahan organik dan mineral akibat penghancuran serta pelapukan. Horizon D atau R, batuan keras yang sebelum terlapukan terdapat pada horizon tanah D atau R. Lapisan ini hanya terdiri dari batuan keras yang belum pernah melapuk. Lapisan horizon tanah ini sering juga disebut batuan induk atau dasar bedrock yang letaknya paling dalam. Kerusakan tanah adalah proses atau fenomena penurunan kapasitas tanah dalam mendukung kehidupan dengan hilangnya atau menurunnya fungsi tanah, baik fungsinya sebagai sumber unsur hara tumbuhan maupun fungsinya sebagai matrik tempat akar tumbuhan berjangkar dan tempat air tersimpan. Konservasi tanah. Apa itu konservasi tanah? Konservasi tanah merupakan usaha untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi serta memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi. Nah, di bawah ini merupakan metode-metode konservasi tanah yang bisa dilakukan. Yang pertama, konservasi tanah metode vegetatif. Konservasi tanah vegetatif merupakan cara konservasi dengan memanfaatkan tanaman sehingga tanah bisa terhindar dari air hujan dan aliran permukaan. Biasanya kalau sudah banyak aliran permukaan, tanah bisa jadi lawan erosi nih guys. Jadi perlu yang namanya pemanfaatan tanaman. Nah, berikut ini merupakan cara-cara yang bisa kita lakukan nih. Ada apa saja ya? A. Tanaman penutup lahan. Tanaman penutup lahan merupakan tumbuhan yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi. Contoh konservasi tanah dengan metode tanaman penutup lahan antara lain pohon rendah atau Calopogonium mucunoides, pohon sedang Lantana camara, tanaman pelindung, pohon hujan, tanaman yang tidak disukai atau Pachinum repens. B. Strip cropping. Strip cropping merupakan salah satu metode konservasi tanah secara vegetatif. Strip cropping merupakan metode penanaman dengan mengelilingi lereng yang bertujuan untuk menahan tingkat erosi tanah.
Metode ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti garis kontur, strip lapangan, atau strip berpenyangga. C. Penanaman berganda. Penanaman berganda merupakan sistem bercocok tanam dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam sebidang tanah secara bersamaan atau digilir. Nah, metode konservasi tanah ini dapat dilakukan dengan teknik tumbang sari atau waktu bersamaan, penanaman beruntun atau waktu berbeda lahan sama, atau sistem tumpang gilir berperpaduan tumpang sari dan beruntun. D. Penanaman tanaman pangan dan non-pangan. Tanaman pangan dan non-pangan dapat dilakukan dengan cara mencampur tanaman pokok dengan tanaman lainnya yang bukan pangan. Contoh konservasi tanah dengan metode ini yakni kamu menanam cabai dan padi sekaligus. E. Mulsa. Metode konservasi tanah dengan cara vegetatif berikutnya yakni mulsa. Jadi, mulsa ini merupakan bahan organik dari sisa tanaman yang diletakkan di atas permukaan tanah sebagai penutup. Fungsi mulsa ada banyak nih, yaitu untuk mengurangi erosi, menghambat aliran permukaan tanah, mengatur suhu dan kelembaban tanah, mematikan tanaman pengganggu. F. Reboisasi. Nah, metode vegetatif yang terakhir adalah reboisasi. Pasti udah gak asing lagi nih dengan metode satu ini. Reboisasi merupakan metode penghutanan kembali lahan yang sudah gundul akibat penebangan pohon secara tidak terkendali. 2. Konservasi tanah metode mekanik. Tadi kita sudah bahas metode konservasi tanah vegetatif. Sekarang bahas metode konservasi tanah mekanik yuk. Jadi, metode mekanik ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya aliran air permukaan dan menyalurkan aliran air ke dalam tempat atau saluran yang tersedia. Nah, metode-metode yang bisa kita lakukan antara lain dengan terasering, membangun saluran air, dan rorak. Terasering merupakan bagian tanah yang dibuat agak tinggi dengan memotong lereng sehingga bisa menghadang aliran permukaan. Sementara itu, saluran air merupakan saluran yang dibuat untuk menampung air yang mengalir di permukaan tanah. Nah, kalau rorak merupakan saluran buntu berupa got yang dibuat pada bidang olah teras dan sejajar garis kontur yang berfungsi untuk menjebak aliran permukaan. 3. Konservasi tanah metode kimia. Metode konservasi tanah selanjutnya yakni dengan metode kimia. Metode konservasi tanah satu ini bertujuan untuk memantapkan struktur tanah dengan penambahan bahan kimia. Jadi, supaya tanahnya makin kuat, maka ditambahkan beberapa bahan kimia. Bahan kimianya bisa berasal dari pupuk kompos sehingga dapat meningkatkan stabilitas agregat tanah. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.